Siapa yang bersuka cita hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Bisa enggak kasih kiri kanan saudara senyuman yang terbaik sambil katakan, wajahmu kayak malaikat hari ini. Karena dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Berapa banyak yang excited tahun ini 2025 adalah the year of double favor. Tahun favor ganda Tuhan manifestasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangannya sekali lagi yang meriah. Amin. Saudara percaya, memang kalau secara dunia orang ngomong ini kebalik. Karena dunia sekarang sedang melihat bukan double favor. Yang dilihat oleh dunia double problems. Multiple problems. Too many problems. Benar apa tidak? Begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan. Tapi minggu ini saudaraku, sementara saya doa, Tuhan itu kayak menunjukkan sama saya. Seperti peristiwa Elisa yang waktu itu dikepung sama tentara Aram. Pasukan yang besar, segenap pasukan itu dikirim hanya untuk nangkap satu orang. Sampai bujangnya Elisa ketakutan luar biasa. Karena musuh begitu banyak. Tapi di momen itu Elisa berdoa, Tuhan celikkan mata rohaninya. Dan Tuhan buka mata rohani bujangnya, tiba-tiba saat itu dia bisa melihat bahwa ada kuda dan kereta berapi dari surga yang siap menyertai mereka. Seketika itu juga ketakutannya sirna. Kenapa? Karena tadinya dia hanya mampu melihat dengan mata jasmaninya. Banyak sekali lawanku, banyak sekali musuh, banyak sekali masalah. Tapi begitu mata rohaninya terbuka, ternyata lebih banyak yang menyertai aku. Lebih besar anugerahnya, lebih kuat Tuhan yang menyertai mereka. Karena itu bangkit imannya, bangkit semangatnya, bangkit sukacitanya. Dunia yang ada di sekeliling kita saat ini, secara jasmani kalau kita lihat, memang kebanyakan masalah. Kebanyakan semuanya yang negatif, yang jelek, semuanya yang ada di sekeliling kita. Tapi saya berdoa jemaat keluarga Allah di sini, Anda juga yang mengikuti secara online, Anda tidak melihat hanya dengan mata jasmani. Saya berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mencelikkan mata rohani kita masing-masing, sehingga Anda bisa melihat rencana Tuhan, Anda bisa melihat janji Tuhan, Anda bisa melihat rema Tuhan. Yes, 2025 ini tahun double favor. Memang masalah banyak, tetapi anugerah Tuhan lebih besar. Memang persoalan besar sekali, tetapi favor Tuhan lebih dahsyat. Dan ini the year of double favor. Amin. Nah, hari ini firman Tuhan saudaraku yang saya bagikan judulnya adalah lifetime favor. Favor seumur hidup. Siapa yang mau favor Tuhan dalam hidup saudara, kebaikannya, kemurahannya seumur hidup saudara. Bahkan bukan cuma seumur hidup saudara, saya berdoa gak berhenti di saudara. Lanjut di generasi berikutnya. Ke anak-anak saudara, ke cucu saudara, sampai 1000 generasi. Lifetime favor. Sebagian orang Kristen berkata bahwa kalau ikut Tuhan awalnya yang enak. Baru doa sebentar gampang dapat mujizat, gampang dapat jawaban doa. Seolah-olah favor Tuhan itu cuma pendek, setelah itu gak enaknya yang panjang. Tapi hari ini untuk saudara semuanya, saya deklarasikan sejak hari ini, favor Tuhan akan bertambah-tambah, akan berlipat kali ganda, sampai berkelimpahan seumur hidup saudara. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Mazmur 30 ayatnya yang ke-6. Alkitab ngomong begini tentang favor Tuhan. Sebab sesaat saja ia murka,
Jadi kalau bicara murka Tuhan, berapa lama? Sesaat. Ini Alkitab yang ngomong, lanjutin lagi. Tetapi seumur hidup, semuanya katakan seumur hidup. Semuanya sekali lagi katakan seumur hidupku. Seumur hidup, ia murah hati. Oh, dalam hidupmu Tuhan murah hatinya seumur hidup. Tuhan baiknya seumur hidup. Favornya seumur hidup, saudara. Sepanjang malam ada tangisan. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saya mau deklarasikan untuk saudara yang ada di tempat ini dan juga mendengarkan firman Tuhan secara online. Buat Anda yang sekian tahun ini rasanya hidup saudara kayak gelap semuanya. Itu malam yang penuh dengan tangisan. Tapi mari saya deklarasikan dalam nama Tuhan Yesus 2025 akan menjadi tahunnya bahwa pagi datang, sorak-sorai akan kembali terdengar di dalam kehidupan saudara. Amin. Dalam terjemahan New International Version, ayat yang sama ditulis begini. For his anger lasts only a moment. Murkanya Tuhan itu cuma a moment, cuma sebentar. But his favor lasts a lifetime. Favornya Tuhan itu untuk seumur hidup. Weeping may stay for the night. Jadi tangisan itu ya malam itu aja. But rejoicing comes in the morning. Tapi sukacita datang di waktu pagi. Oh, kadang-kadang dalam hidup kita ada momennya, yes. Kayak itu momen di mana kita diizinkan melalui lembah air mata. Malam-malam nangis sendiri. Waktu sendirian hancur hati. Tapi saudara tangkap Rema 2025 ini. Ini tahunnya pagiku datang. Sorak-sorai kembali terdengar di dalam kehidupanku. Amin. Jadi ini favor for a lifetime. Dan saya berdoa Anda mengalami itu secara pribadi. Ini bukan cuma khotbah yang dikhotbahkan, tapi doa saya khotbah yang dijadikan dan dimanifestasikan di dalam kehidupan saudara. Ini yang dialami oleh Daud dalam kehidupannya. Sekalipun dia punya banyak masalah, dia punya banyak persoalan dalam hidupnya, di keluarganya sendiri. Dia diawali dengan jadi anak yang kurang disayang. Kakak-kakaknya dikasih kesempatan, didukung dan didorong jadi pejabat-pejabat tinggi negara, jadi tentara-tentara yang luar biasa zaman itu, tentara kan yang topnya. Tetapi Daud yang disuruh untuk menggembalakan domba di padang cuma 2-3 ekor. Jadi seolah-olah dibedain. Ya, Daud ini saudaraku bahkan ketika Nabi Samuel datang ke rumahnya mau memilih salah satu dari anak bapaknya untuk menjadi raja, yang lainnya semuanya dipanggil supaya bisa ikut seleksi raja. Kecuali Daud. Kecuali Daud. Banyak orang kalau ngalami perlakuan kayak gitu terus dan terus dan terus, ngerasanya ngomongnya aku anak yang tidak disayang. Aku anak yang dibeda-bedain. Ada nggak di antara saudara yang ngerasa seperti hidupku kok nggak baik terus, kok nasibku sial terus? Tapi percayakah Tuhan, percayakah saudara, Tuhan bisa mengoverride semua kesialan saudara. Tuhan bisa melampaui semua yang tidak baik yang Anda alami di dalam kehidupan saudara. Daud yang mengalami seperti itu, tapi karena favor Tuhan datang. Orang tuanya yang mendiskualifikasi dia, tetapi Tuhan yang membawa dia dari padang menggembalakan kambing domba, diurapi oleh Nabi Samuel, sampai di istana memerintah jadi raja atas seluruh bangsa Israel. Orang boleh mendiskualifikasi saudara, tapi saya mau katakan Tuhan memilih saudara,
Dan favor Tuhan akan mendatangi saudara. Dan karena favor Tuhan mendatangi saudara, pintu-pintu akan Tuhan bukakan. Dan favor itu akan membawa saudara ke dimensi, ke tempat-tempat yang tidak terpikirkan dan tidak terbayangkan di dalam kehidupan saudara. Amin. Ketika Daud menghadapi Goliat, harusnya nggak mungkin menang. Itu bukan lawan yang seimbang. Tapi favor Tuhan yang menyertai dia. Dan favor Tuhan yang menumbangkan Goliat serta memberi kemenangan kepada Daud. Tahun ini favor Tuhan akan memberikan kemenangan yang mengejutkan dalam hidup saudara. Kemenangan yang orang ngomong gak mungkin. Tapi karena ada favor Tuhan jadi. Kemenangan dalam pekerjaan jadi. Kemenangan dalam kesehatan jadi. Kemenangan dalam pernikahan dan keluarga jadi. Amin. Ini favornya Tuhan. Dan doa saya Anda ngalamin yang dialami oleh Daud di dalam kehidupannya. Mungkin sebagian orang berpikir ngalami seperti itu. Mungkin karena itu Daud. A man after God's own heart. Orang yang disayang sama Tuhan. Yes, benar. Tapi bukankah Anda juga disayang oleh Tuhan? Bukankah Yesus Kristus turun ke dunia? Dia berikan tubuhnya dan darahnya mati bagi saudara. Supaya Anda yang harusnya binasa, tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kadang-kadang kita berkata, tapi saya masih punya kekurangan. Saya kadang gagal. Saya jatuh dalam dosa. Yes, dosa memang ada konsekuensinya. Tapi at the end of the day, selama hati saudara tertuju sama Tuhan, favor Tuhan melampaui dosa-dosa saudara. Favor Tuhan melampaui kegagalan saudara. Favor Tuhan lebih besar. Boleh kasih tepuk tangan buat favor Tuhan yang lebih besar dari semua kegagalan dan kesalahan kita. Kalau Anda lihat dalam kehidupan Daud, Daud nggak perfect loh. Dia juga melakukan kesalahan. Salah satu kesalahan yang paling terkenal apa itu? Dia jatuh dalam dosa, perzinahan dengan Batsyeba. Dan itu ada konsekuensinya juga memang. Tapi dengarkan baik-baik, hati Daud ini terus tertuju sama Tuhan. Dan favor Tuhan membawa pemulihan di dalam kehidupannya. Oh, doa saya, favor Tuhan juga membawa pemulihan dalam hidup saudara. Mungkin karena kesalahan saudara, Anda harus mengalami satu konsekuensi tertentu. Tapi mari kita percayai, tahun ini favor Tuhan akan mendatangkan pemulihan di dalam kehidupan kita. Daud ini mengalami banyak hal, saudaraku. Dia kesalahannya banyak. Dia suatu saat Alkitab mencatat, Daud mensensus orang Israel untuk memegahkan dirinya sehingga Tuhan marah sama Daud. Ya, akhirnya tulah datang atas rakyat Israel. Bahkan Tuhan juga pernah marah sama Daud karena dia ngacau dalam membawa tabut perjanjian. Bukan dengan caranya Tuhan, tetapi dengan cara orang Filistin. Loh, kok ngikutin caranya orang Filistin? Bukan cara yang diajarkan oleh Tuhan. Jadi dalam kehidupan Daud ini, dia nggak perfect. Sama seperti saudara dan saya, we are not perfect. Kita nggak sempurna, tapi favor Tuhan yang akan menyempurnakan kita. Jadi hari ini, mari kita buka hati kita lebar-lebar dan kita terima dengan iman. Favor Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kegagalan kita tidak lebih besar daripada kemurahan Tuhan. Kesalahan kita tidak lebih hebat daripada kasih karunia-Nya. Favor Tuhan dalam hidup kita bukan untuk sesaat, tetapi selamanya, seumur hidup kita. Amin. Favor Tuhan tidak berakhir saat engkau punya banyak masalah. Favor Tuhan tidak berhenti saat saudara mengalami kegagalan dan jatuh. Saya mau ngomong sama saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya juga tidak berubah. Favor-Nya seumur hidup. Favor-Nya selama-lamanya dalam kehidupan kita. Anda percaya itu? Baca Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah. Semuanya katakan telah. Lebih keras katakan saya telah. Bukan akan ya nih ya, telah.
saya telah apa? Menerima kasih karunia demi kasih karunia. Anda telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi isinya kasih karunia, isinya favor, isinya anugerah. Berapa banyak orang yang ngomong dalam hidupnya, kok hidupku isinya sial. Isinya sakit penyakit. Isinya masalah bertubi-tubi, gak habis-habis. Isinya stres, depresi. Pokoknya yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Oh, buat saudara yang mungkin sempat merasa seperti itu. Saya mau lepaskan kuasa Tuhan atas hidup saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai sejak saat ini semua yang jelek-jelek, yang negatif itu berhenti. Titik, nggak ada komanya lagi. Titik. Dan mulai hari ini Bapak yang baru dimulai dalam hidup saudara. Anda dibawa Tuhan dari kasih karunia pada kasih karunia. Isinya mulai hari ini keberuntungan, kemujuran yang baik-baik datang dalam hidup saudara. Hal-hal yang indah. Tahun ini 2025 akan dipenuhi dengan kejutan-kejutan yang luar biasa. Hal-hal yang menyenangkan, yang mendatangkan sukacita besar dalam hidup saudara. Sehingga nanti Anda akan tahu ya, ketika itu terjadi, itu bukan karena keadaan dunia, karena dunia lagi gelap-gelapnya. Tapi karena ada favor Tuhan di dalam hidup saudara. Jadi terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini yang dialami oleh Daud. Dibawa Tuhan dari kasih karunia pada kasih karunia. Dari favor pada favor. Dalam hidup Daud makin hari favor Tuhan makin tebal. Makin hari makin besar. Makin hari makin melimpah sampai seumur hidupnya. Bahkan Alkitab mencatat Daud meninggalnya itu keren banget. Meninggalnya itu dalam keadaan yang dicatat dalam Alkitab penuh dengan kekayaan dan kemuliaan. Padahal dimulai dari small beginning. Dimulai dari nothing, nobody dia. Tapi di final momennya dia penuh dengan kemuliaan Tuhan. That is lifetime favor. Doa saya favor yang sama yang Tuhan kasih sama Daud seperti itu. Saat ini juga kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Favor seumur hidup. Beda sama Eli. Di Alkitab ada satu imam namanya Eli. Ngalaminya malah sebaliknya. Kita baca ya. 1 Samuel 2 ayat 28 sampai ayat 30. Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku. Gak main-main loh saudaraku. Dari antara semua suku dia yang dipilih nih. Ini orang spesial banget sebenarnya. Supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku. Membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Jadi di ayat 28 ini sebenarnya kehidupan Imam Eli ini dipenuhi dengan favor Tuhan. Betul apa tidak? Ya, tapi mari kita lihat. Sayangnya yang terjadi berikutnya. Ayat 29. Tuhan ngomong gini sama dia. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Jadi ini bicara tentang imam yang ngambil persembahan dari umat Tuhan hanya untuk menggemukkan dirinya sendiri. Ya, dan Tuhan gak suka dengan itu. Tuhan tidak berkenan dengan yang dilakukan oleh Imam Eli ini. Ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji. Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Harusnya gitu, selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Jauhlah itu daripadaku. Kalimat kuncinya yang terakhir saudaraku.
Ayo kita baca bersama-sama. Ini kunci dari favor Tuhan. 1, 2, 3. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ternyata sikap hati itu kunci. Anda mau menikmati favor Tuhan dalam hidup saudara. Anda mau 2025 ini dipenuhi dengan favor demi favor yang melimpah dalam hidup saudara. Anda mau seumur hidup selalu favor dan favor dan favor. Sikap hati. Tuhan yang ngomong bahwa manusia melihat apa yang di depan mata. Kalau Anda kenalan dengan satu dengan yang lain, ngobrol ini itu menjajakinya apa yang di depan mata. Itu manusia. Tapi Alkitab mencatat Allah melihat apa yang di dalam hati. Jadi sikap hati kita yang dilihat Tuhan tuh melampaui perkataan kita. Yang dilihat Tuhan tuh melampaui tindakan kita. Yang dilihat Tuhan tuh kedalaman hati kita. Imam Eli yang tadinya diawali menghormati Tuhan begitu luar biasa. Sampai di satu titik hormatnya sama Tuhan hilang. Dan karena itu kehilangan juga perkenanan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi hari ini sementara kita mengimani dan mempercayai favor Tuhan datang dalam hidup kita, saya mau pastikan hati kita siap di hadapan Tuhan. Hati kita berkenan di hadapan Tuhan dan ready untuk menerima favor yang lebih besar lagi. Amin. Nah, tahukah saudara satu favor satu sikap hati yang sangat dilihat oleh Tuhan. Dan itu menarik buat Tuhan untuk mencurahkan favornya dalam hidup kita. Namanya adalah kerendahan hati. Oke, favor Tuhan itu datang bukan sama orang sombong. Favor Tuhan itu datang sama yang rendah hati. Kita baca yuk 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua, nah ini poinnya. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah kalimat itu saudaraku saya mau bacain di Alkitab bahasa Inggris ya. Ditulis gini. Clothe yourself with humility. Jadi bahasa yang dipakai itu clothes itu apa? Mengenakan pakaian. Jadi yang namanya humility, yang namanya rendah hati itu sebuah pilihan. Saya mau tanya tadi ketika Anda pagi bangun, terus persiapan mau ke gereja, Anda pilih baju enggak? Baju yang Anda kenakan itu bukan kebetulan kan? Bukan tiba-tiba ada di tubuh saudara kan, itu Anda pilih. Sama seperti itu juga dengan kerendahan hati. Mulai hari ini ambil keputusan untuk mengenakan kerendahan hati. Clothe yourself with humility toward one another. Because God oppose the proud but give grace to the humble. Karena Tuhan menentang orang yang congkak. Tetapi ditulis Tuhan ngasih grace, ngasih favor sama yang rendah hati. Jadi ternyata favornya Tuhan itu bukan asal. Favornya Tuhan itu datang sama orang-orang yang rendah hati. Doa saya jemaat di tempat ini, saudara semuanya orang-orang yang rendah hati. Dan kerendahan hati itu yang menarik Tuhan untuk mengirimkan dan mencurahkan favornya dalam hidup saudara. Amin. Nah kita harus ngerti ya. Karena ini this is the year of double favor. Gimana supaya rema ini kita alami dalam hidup kita. Ternyata yang akan ngalami adalah orang-orang yang rendah hati. Karena God give grace to the humble. Tuhan memberikan anugerah, memberikan favor kepada yang rendah hati. Nah sekarang saya mau bagikan sama saudara manifestasi rendah hati yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai ya, ada 3 yang saya mau bagikan.
Kita mulai yang pertama, yaitu mau merendahkan diri. Ya, mau merendahkan diri. Nah, Anda harus tahu, rendah diri beda sama merendahkan diri. Rendah diri itu hati yang kecil, yang ciut. Tapi mau merendahkan diri itu keputusan hati yang besar. Anda mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Anda mau berkata, Tuhan, tanpa Engkau aku tidak sanggup. Tuhan, aku butuh Tuhan di dalam kehidupanku. Tuhan, Engkau andalanku. Engkau segalanya dalam kehidupanku. Oke, karena yang mau merendahkan diri itu Tuhan yang suka. Oke, Anda dan saya kan juga ngalami ya. Kita dalam kehidupan kita sehari-hari, orang kalau sama kita modelnya kayak gini, kita juga oh ya sudah. Tapi ada orang-orang yang bergaul sama kita, berhubungan dengan attitude, dengan sikap yang ya jadi baik lah ya. Enggak wah kayak gimana gitu. Pasti sikap kita pun beda. Tahukah saudara, kita sama Tuhan juga sama. Saudara kayak hidup kayak enggak butuh Tuhan. Ada Tuhan ya baik, enggak ya enggak apa-apa. No, beda. Hari ini mari kita sadari dan akui kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan dalam keluarga kita. Kita butuh Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Kalau hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, nafas kita pun Tuhan yang memberikan. Dan Tuhan ngelihat hati loh. Sikap hati yang kayak gitu dilihat oleh Tuhan. Dan saya ajak saudara di tahun ini, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Nah, di Alkitab ada satu raja, namanya adalah Raja Manasye. Dia adalah raja yang terlama yang memerintah di Yehuda, yaitu sekitar 52 tahun. Oke. Awalnya Manasye ini raja yang jahat. Ini banyak terlibat okultisme, praktik sihir. Ini orang gila nih, ini suka menyembah berhala. Ini membawa kekacauan, bahkan anak-anaknya dipersembahkan ke dewa api, dikorbankan di api. Ini gila saudaraku, ini raja ini. Ya, dia merasa nggak butuh Tuhan. Sebagai akibatnya dia kehilangan favor Tuhan dalam hidupnya. Dan Alkitab mencatat akhirnya sangat mengenaskan sekali. Dia ditangkap dan dibelenggu oleh Raja Asyur. Akhirnya jadi tawanan. Dan di dalam keadaan yang titik terendah di dalam kehidupannya. Secara manusia orang ngomong syukurin. Sekarang kamu game over. Akibat dari tindakanmu sendiri sekarang hidupmu kayak gitu. Tapi yang luar biasa dalam hidup Manasye ini di titik terendah dalam hidupnya. Alkitab mencatat dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita baca ya. 2 Tawarik 33. Ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Dalam keadaan yang terdesak ini, dalam keadaan yang terdesak ya, ia berusaha apa? Melunakkan hati Tuhan. Tahukah saudara, Anda juga bisa loh di tahun 2025 ini melunakkan hati Tuhan. Kadang-kadang karena dosa kita, karena kesombongan, kecongkaan kita, karena hal-hal tertentu dalam hidup kita, hati Tuhan jadi jengkel, hati Tuhan jadi keras, jadi tertutup. Tapi ternyata Manasye ini tahu satu hal, dia bisa berusaha melunakkan apa tadi? Hati Tuhan Allahnya. Lihat ini, kalimat berikutnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Anda pernah enggak melihat atau dengar cerita paling tidak ketika orang begitu butuh sama seseorang datang sampai begitu membungkukkan diri sampai kalau mungkin kita ngelihat drama Korea itu saudaraku ya. Itu sampai berlutut sampai tangannya gini-gini. Benar apa tidak? Sangat merendahkan dirinya. Jadi sama-sama merendahkan diri itu levelnya beda. Ada yang merendahkan diri. Ada yang sangat merendahkan diri. Kenapa? Karena dia tahu kalau Tuhan gak tolong habis dia. Celaka dia.
Kalau Tuhan nggak turut campur, nggak ada jalan, nggak ada harapan, nggak ada manusia yang bisa menyelamatkan dia. Karena itu Manasya sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Ayat 13. Dan berdoa kepadanya. Saya berdoa kita semua juga berdoa kepadanya. Dan doanya bukan sambil lalu ya. Doa orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan itu beda loh. Manasya berdoa kepadanya. Lihat ini. Maka. Berarti ada sesuatu yang sudah dilakukan dulu. Maka. Ada sebab akibat nih. Maka. Tuhan mengabulkan doanya. Dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem. Sudah ditawan loh. Sekarang dibawa balik ke Yerusalem. Dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasya mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Oh, saya nubuatkan akan ada orang-orang di tempat ini 2025. Anda akan dipulihkan keadaan saudara. Bisnis saudara akan dipulihkan. Keuangan saudara, pekerjaan saudara dipulihkan oleh Tuhan. Kesehatan saudara dipulihkan. Sukacita dan damai sejahtera, ketenangan dalam hidupmu dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Karena itu belajar satu rahasia nih, yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Caranya gimana? Anda kalau belajar di Alkitab, maka saudara akan menjumpai kata merendahkan diri di hadapan Tuhan seringkali sinonim, salah satunya ya yang paling sering dipakai, sinonim dengan doa puasa. Anda baca itu akan diulangi di sepanjang Alkitab. Setiap kali ditulis dan umatku merendahkan diri di hadapannya. Doa puasa, bolak-balik bicara merendahkan diri itu sampai bukan sekedar cuma doa. Tapi doanya begitu rupa. Sampai doa puasa, cari wajah Tuhan. Sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Waktu saya belajar cara orang Afrika berdoa saudaraku ya. Itu sampai bukan doa kayak gini. Kita kalau di Indonesia kan kadang-kadang merasa terhormat gitu. Tapi mereka tuh kalau doa itu benar-benar sampai berlutut, bahkan sampai tersungkur. Itu benar-benar telungkup. Jadi sampai rata tanah tubuhnya itu. Untuk begitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan salah satu yang sangat penting sekali adalah doa puasa. Makanya itu alasan setiap kita awal tahun, kita selalu memulai dengan doa puasa. Kita bukan sekedar gak makan, gak minum ya. Doa puasa itu kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku butuh Tuhan untuk tahun ini. Tanpa Tuhan aku tidak mampu. Aku butuh penyertaan Tuhan. Aku butuh turut campur Tuhan. Aku percaya dengan janji Tuhan. Aku percaya dengan rema yang Tuhan berikan. Karena itu aku doa puasa. Itu yang dilakukan oleh Raja Manasya yang sudah menjadi tahanan, sudah menjadi narapidana, menjadi buangan. Dan saudara harus tahu loh, Manasya dipulihkan itu bukan karena menang perang loh. Itu Tuhan yang melunakkan hati orang yang berkuasa, raja yang di atasnya, dan kemudian membawa balik. Tahukah saudara, Tuhan bisa memulihkan Anda dengan 1001 cara. Yang paling tidak masuk akal di 2025 ini, Tuhan bisa kerjakan itu dalam hati saudara. Ketika hati Tuhan Anda lunakkan, hatinya terbuka kembali. Semua pintu yang tertutup dalam hidupmu seketika akan terbuka. Saya nubuatkan di tempat ini akan ada orang-orang yang selama ini pintunya tertutup. Tapi 2025 ini semua pintu yang tadinya tertutup akan dibuka gemboknya dan terbuka jalan saudara. Ada solusi, ada jalan keluar dan akan ada kemenangan di dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi rendahkan diri saudara di hadapan Tuhan karena God give grace to the humble. Tuhan ngasih favor sama yang rendah hati. Saya percaya tentang kuasa dalam doa puasa ini.
Suatu saat saya melihat Pastor Adeboye, pendeta gereja terbesar di dunia sekarang ini. Jemaatnya 17 juta orang. Gerejanya, hall utama itu kan kita segini ya. Dia hall utamanya 3 km kali 3 km. Oke, tanah yang mereka punya 50.000 hektar. Bukan 50.000 meter persegi, 50.000 hektar. Ya. Saya melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, mujizat-mujizat, kesembuhan ilahi, blessing, progres, terobosan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya juga mau anugerah yang sama. Saya mau favor yang sama. Dan di situ saya ambil keputusan untuk doa puasa. Doa puasa. Selesai doa puasa lagi. Doa puasa lagi. Cari wajah Tuhan. Karena saya tahu God give grace to the humble. God give grace to the humble. Sampai di satu titik, saya ngerti itu grace Tuhan kasih. Itu favor Tuhan kasih. Dan mulai sejak saat itu, favor yang sama, yang saya lihat Tuhan kerjakan di sana. Tuhan mulai kerjakan di tengah-tengah kita. Dimulai dari kadar awal dulu. Tetapi sudah mulai terjadi. Oke. Dan ketika kita balik ke sana diminta bersaksi, banyak orang di sana pun heran. Dari seluruh dunia itu banyak yang datang dan belajar di sana. Tetapi hanya segelintir yang ngalamin seperti itu. Dari yang segelintir, kita termasuk yang ngalamin. Karena bukan cuma datang, tapi kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sangat butuh Tuhan. Tuhan, kami butuh favor Tuhan. Kami butuh anugerah Tuhan. Hari ini saya ajak saudara rendahkan diri di hadapan Tuhan. Tahun 2025 Anda ngomong, Tuhan, aku butuh anugerah-Mu. Aku butuh favor-Mu. 2025 ini aku tidak mampu tanpa favor Tuhan. Tapi kalau ada favor Tuhan, pasti bisa. Doa puasa. Doa puasa. Baru amin yang di belakang satu orang. Saya ulang sekali lagi, doa puasa. Doa puasa, doa puasa, doa puasa. Boleh enggak jabat tangan kiri kanan sudah ngomong doa puasa, doa puasa. Ayo doa puasa. Kadang-kadang perlu digituin saudaraku. Kalau enggak belum sadar, belum bangun ya. Doa puasa, ayo. Pak, nanti perutnya sakit. Saudara, orang kalau butuh sudah nggak ngomong gitu lagi. Kalau belum sampai sebutuh itu kita punya 1001 alasan. Tapi kalau kita butuh, apapun kita akan lakukan. Mari kita sadari 2025 itu kita sebutuh itu oleh Tuhan. Kita sebutuh itu anugerah Tuhan. Kita sebutuh itu favor dari Tuhan. Ayo doa puasa. Katakan amin. Tepuk tangannya pula yang meriah buat Tuhan kita. Yang kedua mau menghormati Tuhan. Tadi kita sudah baca ya, satu ayat di 1 Samuel 2 ayat 30b. Tuhan ngomong, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ya. Jadi favor itu kalau saudara mau bertambah, berlimpah, bahkan sampai seumur hidup, hati menghormati Tuhan jangan berubah. Karena yang menghormati Tuhan ngomong, aku hormati. Favor itu harus dihormati. Favor itu jangan dianggap sepi, kasih karunia Tuhan. Jangan dianggap kayak biasa. Kalau dapat favor Tuhan biasa. Sebagian orang dapat kemurahan Tuhan, berkat Tuhan. Ini kebetulan. Lah, Anda sudah ngelakuin begitu repot, sampai serepot itu buat teman saudara. Anda korbannya sampai segitu, tapi teman saudara ngomong biasa. Kira-kira hati saudara gimana? Banyak orang terima pertolongan Tuhan, ini kebetulan. Saya mau ngomong sama saudara, dalam hidup saya ngomong sama Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Semua yang baik, semua yang indah, semuanya itu pemberian dari Tuhan. Karena itu saya ngomong, terima kasih Tuhan. Itu hati yang menghormati Tuhan. Doa saya mulai hari ini, hati saudara menghormati Tuhan lebih dari segalanya. Tahukah saudara cara menghormati Tuhan? Salah satunya Tuhan lihat dari
bagaimana kita menggunakan waktu kita. Setiap hari. Kita ngomong kita menghormati Tuhan. Gimana caranya? Saya ajak saudara, sediakan waktu khusus buat Tuhan tiap hari. Kalau ada orang ngomong gak punya waktu berdoa, sederhana. Itu bicara sikap hati saja. Karena kalau kita punya sikap hati begitu menghormati Tuhan, kita buat waktu. Saudara katakanlah sudah sibuk hari ini. Janjian penuh, padat semua. Tapi kalau hari ini dari istana, Bapak Presiden atau Menteri calling saudara untuk datang hari ini. Saya mau tanya saudara, bisa nggak datang? Itu cuma sisi prioritas saja. Anda boleh setting semua jadwal penuh semua. Tapi waktu kita bicara kuat tentang prioritas kita. Kiranya di 2025 ini Anda punya waktu yang spesial buat Tuhan. Anda tiap hari ngomong sama Tuhan, Tuhan Engkau yang terutama, Engkau yang pertama dalam hidupku. Tiap pagi aku bangun tidur, aku buka mataku. 1 jam pertama adalah untuk Tuhan. 1 jam pertama adalah pujian, penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. 1 jam pertama adalah doa dan firman, persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Hormati Tuhan. Tahu nggak saudaraku, ibadah kayak gini, cara kita beribadah ini juga cara kita menghormati Tuhan. Sama-sama ibadahnya, tapi Anda harus ngerti loh, Tuhan menembus, mata Tuhan melihat menembus, melampaui ibadahnya sampai ke kedalaman hati kita. Sebagian orang Kristen ibadah kalau sempat. Sebagian lagi harus sempat. Itu bobotnya beda sama Tuhan. Anda harus ngerti. Sebagian sama-sama datang di ibadah. Tapi di ibadah buat sebagian orang pokoknya yang penting sudah ibadah. Tapi buat sebagian orang lagi beribadah itu artinya membawa penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Membawa pengagungan yang terbaik. Karena itu waktu penyembahan pun gak asal. Waktu penyembahan benar-benar. Gak cuma ngelihat layar, ngelihat pemusik, pemuji. No. Tetapi sungguh-sungguh dari hati meluap penyembahan. Mengangkat tangannya, mengagungkan Tuhan. Menaikkan ucapan syukur dan puji-pujian sama Tuhan. Itu menghormati Tuhan. Jadi saya ajak saudara untuk bisa membedakan. Karena semua orang merasa menghormati Tuhan. Tapi kadar penghormatannya sama Tuhan beda. Sebagian orang beribadah tanpa siap hati. Wah kemerungsung aja, wah ini itu dan lain sebagainya. Tapi sebagian datang dengan nyiapin hati yang terbaik. Saya mau tanya sama saudara, kalau Anda kejanjian sama orang, ketemuan sama orang yang Anda anggap biasa aja, sama orang yang Anda anggap sangat penting, kira-kira datangnya lebih awal yang mana? Anda jawab sendiri kan? Anda kalau sangat butuh ketemu sama dia, Anda pastiin sebelum ini sudah pastiin semua ini itu jangan sampai terlambat. Nggak boleh ada macet yang membuat terlambat. Kita pastiin dulu semuanya. Kenapa? Karena kita tahu kita perlu. Kita menghormati. Oh saya berdoa kiranya penghormatanmu sama Tuhan mulai 2025 ini adalah penghormatan yang berkenan. Penghormatan yang menyenangkan hati Tuhan. Penghormatan yang memuliakan Tuhan. Amin. Hormati Tuhan, belajar. Karena Tuhan itu ngelihat hati. Favornya itu enggak cuma sekedar sudah ibadah, sudah pelayanan, sudah doa puasa. Tapi favornya itu ngeliatin hati kita. Makanya sama-sama orang beribadah. Tapi cara Tuhan dealing sama setiap pribadi itu enggak sama loh. Karena yang kelihatan tuh ibadahnya. Tapi yang dilihat Tuhan sesungguhnya itu hatinya. Jadi pastikan saat sudah beribadah, saudara menaikkan pujian, penyembahan, Anda membawa persembahan saudara, Anda mendengarkan firman Tuhan, hati saudara di hadapan Tuhan, kalau Tuhan lihat itu hati yang menghormati, itu yang kena di hatinya Tuhan. Kalau Tuhan sudah melihat yang kayak gitu, ayat itu milik saudara. God give grace to the humble. Oh saya berdoa ini orang-orang yang mau menghormati Tuhan. Dan God give grace,
God give favor to you. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Belajar menghormati Tuhan. Belajar juga menghormati sesama. Belajar menghormati orang tua. Boleh katakan amin? Hormati orang tua. Dan saya ngomong ini saya tahu benar. Tidak semua orang tua gampang dihormati. Tapi Alkitab ngomongnya sama kita gini. Alkitab ngomongnya hormatilah orang tuamu. Bukan ayat itu bukan ngomong hormatilah orang tua yang pantas dihormati, yang gampang dihormati. No. Karena orang tua itu macam-macam saudaraku. Tapi yang Tuhan lihat tuh hatimu sama Tuhan. Mungkin orang tuamu gak segampang itu dihormati. Banyak sekali ini dan itunya ya. Masing-masing keluarga punya gini-gitunya lah. Tapi apapun itu orang tua saudara. Untuk Tuhan hormati orang tua saudara. Hormati pemimpin di tempat kerja saudara. Hormati ketua kelompok saudara. Pemimpin rohani saudara. Hormati bahkan orang yang di bawah saudara pun. Hormati juga mereka. Perlakukan dengan baik. Karena itu yang dilihat Tuhan. Dan itu yang jadi magnet buat grace, buat favor itu datang. Dalam hidup saya ada hal-hal tertentu yang tidak mungkin saya lakukan buat orang lain. Tapi kalau buat Tuhan, saya akan lakukan. Ada hal-hal tertentu yang saya nggak akan mungkin mau lakukan buat orang lain. Tapi kalau buat orang tua, saya akan lakukan. Dan saya ngomong itu, saya sudah melalui banyak saudaraku ya. Tidak selalu hal-hal itu enak buat kita. Ada hal-hal yang harus kita lakukan itu yang membuat kita rasanya tetapi kita pilih tetap melakukan. Saya menghormati orang tua saya. Dan itu ada sikap yang ternyata dikenan sama Tuhan. Dan saya tahu itu mendatangkan favor Tuhan dalam hidup saya. Sehingga grace upon grace. Kehormatan demi kehormatan, favor demi favor. Terus dan gak pernah pudar. Saya gak pernah ngalami itu. Hanya pertama ikut Tuhan terus kemudian terima favor setelah lama terus kering favornya. Gak pernah itu. Yang ada tuh tambah lama tambah tebel, tambah lama tambah berlimpah. Favor for a lifetime. Seumur hidup favor Tuhan. Salah satu favor Tuhan yang saya rasakan dalam hidup saya yang sangat besar adalah campur tangan Tuhan dalam kehidupan anak-anak saya. Buat orang tua saudaraku ya, satu blessing yang luar biasa itu buat kita itu adalah anak. Benar apa tidak? Salah satu anak saya yang kedua ya, Gaby itu saudaraku, saya ngerasain di tahun 2024 kemarin. Ketika saya tutup tahun itu saya ngomong terima kasih Tuhan. Tadinya anak ini tuh cukup sulit. Ya, tidak semudah itu dan ada banyak gini gitu dan lain sebagainya. Dan itu jadi doa buat saya, buat istri saya, itu doa sama Tuhan. Tapi Tuhan tuh punya cara loh saudaraku. Di tahun 2024 ini tangan Tuhan sendiri yang bekerja, tangan Tuhan sendiri yang menjamah dan sepanjang tahun itu perubahan demi perubahan. Jadi anak yang baik, anak yang sangat menyenangkan, anak yang membanggakan orang tua. Itu kerasa benar. Dan saya tutup tahun 2024 dengan ngomong thank you Jesus. Saya mau ngomong sama saudara. Anda hormati Tuhan. Anda akan melihat hal-hal yang di dalam hidup saudara Anda gak bisa lakukan. Saya mungkin bisa ngambil keputusan ini, itu. Di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam ini, itu. Bisa gini, gitu. Tapi maksa hati anak kan gak bisa. Tapi yang saya tidak bisa, Tuhan bisa. Tuhan yang bisa melunakkan hati. Tuhan yang bisa menjamah hati. Tuhan yang bisa mengubah hati. Dan Tuhan yang bisa membarui jadi baik. Dan semuanya jadi indah.
Oh, saya berdoa 2025 ini Tuhan buat semuanya indah dalam hidup saudara. Oke. Yang terakhir ya. Yang terakhir, yang ketiga. Melayani Tuhan. Itu mendatangkan favor Tuhan dalam hidup kita. Maliaki 3 ayat yang ke-17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti, perhatikan, seseorang menyayangi anaknya, tapi enggak titik. Menyayangi anaknya apa? Yang melayani dia. Anda jangan salah ngerti ya, Tuhan sayang sama semua anak-anaknya. Boleh katakan amin saudaraku. Tapi ternyata ada dimensi favor tertentu hanya bisa diakses oleh anak-anaknya yang melayani. Anda nggak melayani Tuhan pun, Anda nggak melayani Bapa Surgawi pun, Tuhan tetap sayang sama saudara. Tuhan tetap menerima apa adanya. Tuhan tetap memberkati saudara. Tapi Anda harus sadar satu hal, ada dimensi favor tertentu hanya terbuka. Itu ayat tadi ngomong, buat anaknya yang melayani. Saya berdoa di tahun ini 2025 Anda akan dibawa Tuhan masuk ke favor yang belum pernah Anda alami sebelumnya seumur hidup saudara. Karena itu mulailah melayani. Sakaria, Elisabeth, mereka melayani Tuhan. Tapi doa minta anak pun gak dikasih. Hebatnya gini, di saat doa minta anak gak dikasih, gak ngambek loh, tetap melayani. Sampai Alkitab ngomong, sampai lanjut usianya. Ini orang yang melayani itu gini, ternyata kadang Tuhan tuh ngelihat ya saudaraku ya, kita melayani, kita ibadah, terus kita minta, terus Tuhan tuh ngetes, kalau enggak dikasih gimana nanti? Nah banyak orang kan sudah gagal di titik itu. Tidak dengan Sakaria dan Elisabeth, tetap melayani. Mau dijawab enggak dijawab doanya, tetap melayani, tetap cinta Tuhan, tetap memprioritaskan Tuhan. Dan di masa tuanya, di saat orang ngomong enggak mungkin, di situ favor Tuhan datang. Di situ Tuhan kasih anak dan anaknya bukan biasa. Sampai hari ini tentang anak itu masih terus diceritakan. Yaitu Yohanes Pembaptis. Jadi dia seolah-olah ngalami delay. Tapi delay sekian puluh tahun yang dia alami terbayar dengan ribuan tahun berikutnya. Tentang anak itu masih diceritakan terus. Sampai hari ini. Itu berkat orang-orang yang melayani. Saya berdoa dalam hidupmu, engkau akan menikmati berkat orang-orang yang melayani Tuhan. Orang-orang yang tanpa pamrih tetap melayani Tuhan. Dan terus setia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya nggak tahu Pastor Nita di sini cerita sama saudara apa tidak. Salah satu yang saya rasakan blessing yang luar biasa dari Tuhan itu dalam hidup saya adalah anak saya yang pertama, Jessica. Akhir tahun lalu dia diterima masuk di satu public university nomor 1 di Amerika, di UCLA. Padahal untuk masuk di situ gak segampang itu. Tahun kemarin dari Indonesia cuma 5 orang saja yang bisa masuk di situ. Ya, jadi ini sesuatu yang tidak terduga. Biasanya kalau mau masuk di situ, persiapannya sudah sekian tahun sebelumnya, harus nilainya bagus, ngumpulin portfolio ini itu. Wah, pokok semuanya dikumpulin portfolionya yang bagus-bagus. Terus kemudian mungkin juga hire agency khusus ngajarin dan ngarahin supaya bisa masuk dan diterima di situ. Jessica anak saya tuh nggak ada itu semua. Persiapan enggak, tahu UCLA aja enggak saudaraku. Doa pun tidak. Punya semua persyaratan tidak, hire agency tidak, punya koneksi pun tidak, semuanya tidak.
Cuma iseng aja, daftar. Yang luar biasa, diterima. Orang kalau kita nggak ngerti ya, kita mungkin pikir oh ya biasa diterima. Tapi ini nggak biasa. Orang yang ngerti, heran kok diterima ya, kok bisa diterima ya. Impossible banget, kok bisa ya. Sampai akhirnya sebagian orang komentarnya gini, kayaknya sudah nggak ada alasan yang lain. Kesimpulannya cuma satu, apa itu? Itu berkat anak pendeta. Artinya sudah tahu kan, berkat orang yang hidupnya didedikasikan untuk melayani Tuhan. Oh, saya berdoa sementara Anda tahun ini melangkah untuk melayani Tuhan. Favor upon favor akan dicurahkan lebih lagi dalam hidup saudara. Nyanyikan lagu ini.